seorang Calvin Verdong, apalagi lawannya mungkin di posisi left center back ada Alexandro, salah satu debutan juga di tim nasional Brazil. Ini akan kompetitif, bersaing secara kompetitif, yang satu back timnas Brazil, yang satu back timnas Indonesia. Nggak apa-apa lah. Menurut gua ya, coba udah pasti, namanya juga uji coba kan. Cuman jangan terlalu ekstrim. Tadinya gua adalah orang yang berpikir, kenapa lu nggak coba misalnya contoh 4 back. Tapi buat apa kalau nanti ujung-ujungnya lo tanggal 8 sama 11 Oktober lo pakai 3 back juga? Sekarang kita juga bahas soal bursa transfer, terutama pemain diaspora. Yang terbaru adalah Calvin Verdong, yang akhirnya bermain di Ligue 1 bersama Lille. Wow. Ya, kita udah tahu ya, dia udah resmi 3 juta euro, main di Liga, juaranya Liga Champions. Paris Saint-Germain. Dia akan 2 kali berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Minimal. Tahu nggak yang akan dijagain siapa? Dembele, men. Dembele, Achraf Hakimi, doesn't matter dia mau dilewatin, tapi lu begitu tiba-tiba ketemu pemain Arab sama Thailand, bisa nih gampang. Segitu mentality ya. Gue bukan mengunderestimate mentalitinya. Ketemu 2 kali Marseille. Kemudian 2 kali Monaco, dan seterusnya. Ya kalau mau dilebaran sedikit, nanti ke Kevin Dix juga di Liga Jerman, ada duo di Serie A juga, ya gok sih. Kalau melihat Calvin Verdong 58 miliar lebih bahkan nilai transfernya luar biasa. Tapi ternyata nggak sebesar yang selama ini terpublish ya. Itu kan value-nya. Itu kan cuma MV ya. Proyeksi. MV doang, itu proyeksi ya doang kira-kira. Tapi kan deal-dealannya, nilai kontrak yang tersisa bersama Nijmegen mungkin menjadi salah satu angka yang akhirnya keluar 3 juta euro. Sepakat sama Bung Harpa tadi, akan ada satu momen di mana dia akan menghadapi PSG, menghadapi Marseille, Olympique Lyon, Rennes, dan tim-tim lainnya, Europa League bahkan saat ini, dan akan satu tim dengan Nabil Bentaleb, dengan Andre Gomez, nama-nama yang lebih familiar dibandingkan temannya dia di Nijmegen mungkin. Ada Ethan Mbappe, bahkan adanya Kylian Mbappe juga, dan Oliver Giroud. Menurut saya ini salah satu momentum mahal bagi seorang Calvin Verdong, dan bukan tidak mungkin. Karena kalau saya lihat di sepak bola Eropa, pemain ketika main di Eropa 6 bulan itu, ketika pemain itu bisa increase atau bisa meningkat luar biasa, signifikan, bisa downgrade banget. Nah, kita akan melihat seorang Calvin Verdong, apalagi lawannya mungkin di posisi left center back ada Alexandro, salah satu debutan juga di tim nasional Brazil. Ini akan kompetitif, bersaing secara kompetitif, yang satu back timnas Brazil, yang satu back timnas Indonesia. Nggak apa-apa lah, nggak usah takut, sama-sama timnas kan. Dan gue akan melihat Calvin Verdong sejauh mana akan struggle di Lille. Ketemu Roma dia di Europa League ya. Ketemu AS Roma. Artinya kans untuk bermain starter ini sangat besar ya. Mengingat Lille juga main di 2 kompetisi, atau 3 plus Piala Prancis ya. Coupe de France. Kalau kita lihat Verdong ini kan menjadi kelebihan, dia stamina oke. Nggak ada capeknya tuh main. Kalau kata orang Jawa, langkah udele, nggak ada udelnya. Nggak ada pusarnya. Udah gitu, passing progresifnya mungkin kalau dilihat dari statistik menjadi salah satu pemain yang paling banyak. Operannya juga paling banyak. Areal duel war-nya juga tinggi. Jarang cedera. Kemudian bisa main at least di 2 posisi, CB kiri dan juga left back. Konsisten. Makanya mungkin setahun terakhir ya, ketika gue ngikutin dia di Rapport Abroad, di Nijmegen, dia terlalu, buat gue tuh kolam Nijmegen itu atau Eredivisie itu terlalu mudah buat dia. Gitu menurut gue. Easy ya? Kelihatan dia kayak nggak kesulitan gitu. Makanya waktu itu dia sudah saatnya mencari tantangan baru ya, dengan level yang lebih tinggi. Betul. Waktu itu gue berpikir, atau sempat dengar juga, oh dia mau ke La Liga nih, Osasuna, atau mungkin ya sejenis-jenis itulah. Ke Barcelona nggak ya? Jauh lah, terlalu besar. Harapannya kira-kira. Harapannya main di Barcelona. Atau di Liga Jerman, di kasta-kasta papan-papan tengah, atau bawah nggak apa-apa. Ternyata dapatnya Lille, menurut gue sih ini over ekspektasi gitu. Lihat Lille musim lalu di Liga Champions nih luar biasa loh, dengan Jonathan David. Bahkan pemainnya Lille aja ke Juventus loh. Madridnya kalah kan? Madrid kalah. Dia tuh bahkan ketika lolos ke babak per-8 final, posisinya unggulan. Ngelihat pemain Lille tuh kan banyak ke Juventus musim ini, ada 2, bahkan total dalam 2 musim ada 4 pemain ke Juventus. Gantinya Calvin Verdong. Artinya kan Calvin Verdong punya standar untuk bermain di Lille, dengan Lille yang saat ini levelnya bahkan udah bukan kuda hitam lagi menurut saya, udah papan atasnya
Ligue 1 sekarang mungkin kemarin kepleset aja di peringkat kelima di akhir musim 2024-2025, tapi tetap not bad buat Lille main di Europa League. Ya, dan sekarang udah masuk lagi ke 4 besar Ligue 1. Jadi menurut saya lagi-lagi challenge yang didapatkan oleh Kevin Verdonk buat dirinya bisa sejauh mana dia menjawab kepada publik Lille. Ketika ketemu AS Roma, Red Star Belgrade, Celta Vigo, nggak kaleng-kaleng juga di Europa League. Cuman nggak tahu ya, mudah-mudahan dia sih dapat tempat utama lah. Itu reguler, itu juga paling penting. Jadi takutnya dia di Lille pemain cadangan, tapi gue rasa nggak sih dia dapat tempat reguler sih kalau ngeliat dari. Ngelihat mungkin kalau di posisi left center back lawannya Alexandro agak berat ya. Mungkin di left back. Iya, di left back. Benjamin Pavard lawannya dia mungkin bisa di. Soalnya nggak ada kalau left back ya, ini bukan left center back. Kalau di left back nih pemainnya nggak begitu famous gitu, nggak begitu big names, tapi bisa lah secara kompetitif di dalam tim internalnya dia bisa lewat. Dan karena gini juga, Bib, ada 3 kompetisi. Ya itu kan nggak mungkin juga main terus. Ya satu pemain mungkin, ya nggak mungkin. Ya mungkin dia kelelahan, fatigue, bisa cedera, bisa bukan kita berdoa nih, atau match fitness atau akumulasi kartu, atau ya memang rotasi aja gitu. Jadi kesempatannya sangat besar. Even timnya lagi jelek sekalipun, Verdonk biasanya tetap main bagus. Gue nggak pernah lihat main jelek. Kalau ngelihat dia di media-media online dengan poin-poin yang ngasih poin gitu, tim-tim betul. Ketika yang lain nilainya 6, 6,5, dia udah 7 sendiri tuh. Artinya dia berkontribusi secara positif dan maksimal sepanjang pertandingan. Nah, kita akan lihat kontribusinya sejauh mana di Lille nih. Sayangnya mungkin kalau kita tarik ke timnas, di area di situ numpuk tuh. Di left back dan LWB. James, ada Saint Patinama. Ya, name it lah itu semua. Bahkan juga kayak Kevin Dix kalau mau ditaruh di situ juga bisa. Sama Jesse Nabnar. Atau Pratama Arhan mau didorong lagi juga bisa. Tapi kan tetap jadi pilihan utama. Iya, makanya sayangnya tuh jadi antriannya banyak, dan itu kan susah nembusnya Verdonk kan gitu. Ini juga jadi sejarah, Verdonk jadi pemain Indo pertama di Liga. Tapi dulu pernah ada trial. Rocky Putirai di Auxerre. Tapi trial aja. Itu ada yang nyamain sebenarnya tapi nggak jadi. Iya. Itu kalau Rocky Putirai waktu itu zamannya sebelum Jibril Cisse sama Oliver Kapo tuh ya. Iya. Belum lahir gua. Aduh, bohong banget kalau itu. Kalau dibilang pemain-pemain tua langsung belum lahir tuh. Padahal mau mancing saya. Apa kabarnya kita ya, Bib? Iya. Oke, lain Verdonk, lain lagi Miss Hilhers. Yang 2 kali gagal pindah. Ini kayaknya yang jawab ini aja nih. Tahu isi hatinya Messi Hilgers. Yang paling complicated ternyata dia ya. Karena kan tadinya kan Tom Hai sama dia. Bukan nggak dapat klub ya, dia udah dapat klub, tapi mau pindah cuman stagnan. Kalau Tom Hai memang waktu itu belum dapat klub. Kontraknya habis ya dari Almer City. Kontraknya habis, tapi akhirnya dapat kan. Jadi mirip tahun lalu lah. Tahun lalu dia dapetnya tapi Almer City. Hilgers sebenarnya pisahnya baik-baik dengan Twente. Oke bos, gua cabut ya. Oke, masukin transfer request. Pelatih Twente udah nyusun untuk 1 musim ini. Tapi kemudian nggak deal. Makanya kalau kita lihat komen-komen teman-teman nih, netizen kan banyak yang bilang nyalain agennya kan. Ya kita nggak tahu masalahnya apa. Karena memang market value-nya lumayan. Walaupun penampilannya agak turun, tapi gue yakin masih lumayan. Nah, gue juga nggak ngerti kenapa kemarin sempat mau ke Stade de Brest. Tapi tes medis telat ya? Tes medis telat. Karena di Prancis itu jam 8 malam. Jam 8 malam tanggal 1. Jadi hari Senin kemarin 1 September. Ternyata beda-beda nih. Inggris 2 tanggal yang sama tapi 23, 59, 59. Belanda tanggal 2, beda-beda. Nah, Belgia bahkan lebih lama sedikit. Belgia tuh tanggal 6 atau 8 gitu ya. Nah, coba dia mau kemarin tanggal 2 itu kan masih ada deadline-nya Eredivisie, mau coba ke Go Ahead Eagles, klubnya Dan James. Sekarang nggak jadi juga. Nah, sekarang hanya tinggal sisa beberapa opsi buat dia. Belgia, yang mungkin ya. Bulgaria, Turki, Yunani kalau nggak salah Yunani. Nah, itulah kurang lebih beberapa negara yang liganya belum tutup, masih beberapa hari lagi. Nah, makanya dari itu dia nggak memutuskan untuk datang dulu ya ke Habib yang ngomong ya. Oh enggak, cuma nanya ke Bung Karno. Make sure. Kalau gue nggak menyimpulin. Oh nggak nyimpulin. Tapi ada info yang mengatakan bahwa dirinya jangan panik. Belum siap jadi Bung Karno. Tapi memang katanya seperti itu. Iya, isu yang muncul seperti itu. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba dia deal dengan Unwrap misalnya Belgia, dia kan harus tes medis di situ. Mungkin itu alasannya. Ya, mungkin kita berikan waktu
waktu juga bagi Max Hilgers. Bijaksana banget. Wajar lah, wajar. Ini akun IG-nya kan. Akun lagi. Waktu dan tempat untuk Max Hilgers. Kita berikan waktu juga, kesempatan juga buat Max Hilgers karena melihat usia yang saat ini masih 25 tahun dan dia juga infonya dari umur 11 tahun sudah di FC20, dia juga membutuhkan suasana baru, kondisi yang baru juga. Kita mungkin kalau tadi bilangnya mungkin ke Belgia, harapannya kan mainnya bukan di Liga 2-nya. Harapannya kayak Liga 1 lah. Liga 1 kayak Anderlecht, Gen atau Klub Brugge, Genk dan sebagainya. Harapannya kan seperti itu. Kalau mungkin ke Turki bisa lawan-lawannya nggak ke basic kita satu Bursaspor itu Trabzonspor, Bursaspor mungkin, Sivasspor. Tapi Turki lumayan loh. Lumayan. Karena jatahnya dia ke Eropa juga lumayan banyak ya. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan Max Hilgers cepat mendapatkan pelabuhan barunya. Iya. Pelabuhan Tanjung Priok. Disapu langsung. Oke. Nah, dengan Max Hilgers yang saat ini lagi fokus untuk mencari klub baru untuk musim baru, akhirnya dia nggak bisa gabung timnas untuk menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Taiwan dan juga Lebanon. Ini tanpa adanya Max Hilgers akan optimal nggak trial and error dari Patrick Kluivert? Ya sedikit berubah lah rundownnya. Karena pasti kalau Hilgers ikut memperkuat timnas di FIFA Matchday kali ini, pasti dia ada porsinya. Walaupun kita tahu selama ini trio yang emang udah pakem itu ya JJR itu kan, Jai, Justin Hubner sama Rizky Ridho. Tapi gue yakin kalau ada Max Hilgers pasti dia dimainin minimal 1 kali dari 2 pertandingan tersebut gitu. Jadi nggak terlalu ganggu sih menurut gue. Yang penting nanti pas Oktober round 4 dia hadir. Ya walaupun belum tentu inti juga ya. Cuman kan kita nggak tahu dalam sebulan ini ada apa dengan Ridho, ada apa dengan Hubner atau ada apa dengan Jai. Seperti itu. Tapi sebenarnya seorang pemain yang lagi ngurusin transfer bisa nggak sih tetap main? Karena kan ada agent yang ngurusin, atau secara psikologis pasti akan terdampak. Kalau bicara ada beberapa negara yang harus medical test, itu yang setahu saya yang pemain tersebut harus hadir. Apalagi tenggatnya udah mepet ya? Dan tenggatnya udah mepet, dan tadi kan kita udah bilang bahwa hanya tinggal beberapa negara yang bursa transfernya masih dibuka, udah nggak banyak lagi. Makanya sebenarnya lebih enak ketika dia udah dapat klub yang dari jauh-jauh hari. Jadi lebih fokus ke timnas juga nggak terpecah. Bahkan Max Hilgers juga infonya kan juga nggak ikut training campnya Twente juga, udah nggak main sama Twente. Jadi pasti match fitness sedikit-sedikit ada problem. Sebenarnya nilai plus adalah ketika mendapatkan klub sejak awal bursa transfer adalah ya dia ikut training camp, dia sudah bermain, bahkan kan sudah ada 2-3 pekan ya di liga-liga Eropa yang sudah berlangsung gitu. Jadi mungkin yang jadi masalah saat ini match fitness seorang Max Hilgers mungkin nggak sebaik kemarin, tetapi kita lagi-lagi ini juga penting buat karir seorang Max Hilgers ke depannya, usianya juga masih muda, jadi ya kita kasih kesempatan buat Max Hilgers. Oke, apa yang perlu dicoba oleh Patrick Kluivert di FIFA Matchday 2 pertandingan ini? Kalau menurut gua ya, coba udah pasti, namanya juga uji coba kan. Cuman jangan terlalu ekstrim. Tadinya gua adalah orang yang berpikir, kenapa lu nggak coba misalnya contoh 4 back. Tapi buat apa kalau nanti ujung-ujungnya lu tanggal 8 sama 11 Oktober lu pakai 3 back juga? Tapi kan namanya mencoba. Iya. Untuk melihat. Tapi nggak sekarang. Karena lu bukan saatnya, karena banyak banget PR-nya nih. Contoh, menguji pemain yang baru sembuh dari cedera, misalnya Kevin Dix. Dia gimana nih, udah oke belum? Kedua, kita ada 3 pemain baru loh. 3 pemain baru yang skenario-nya harus diatur dengan baik nih. Ada Adrian Wibowo, ada Emiliano Jonathan, sama ada Zelstra. Ini bagaimana nih? Karena ini kan kalau kita sepakat ini untuk mengganti Ole kan. Siapa yang main di pertandingan lawan Taiwan, siapa yang main pertandingan lawan Lebanon, apakah setengah babak atau seperti apa. Kemudian juga ada pemain potensi yang selama ini nggak dapat kesempatan seperti Dean James, misalnya gimana nih? Gitu. Makanya tadinya gue pikir misalnya ke penjaga gawang ya. Tadinya kalau ada Martin Paes nggak cedera, gue yakin itu satu pertandingan satu kiper ganti-gantian Emil. Tapi sekarang kan cuma ada Emil. Nah, apakah ini juga satu PR sendiri? Apakah Emil dua-duanya? Perlu dicoba dong yang lain. Emil sama Hernando. Nah, apalagi kan di Surabaya. Kebetulan dia juga di Persebaya Surabaya. Kemudian kita nggak tahu Martin Paes sampai kapan dia pulih. Kalau ternyata di sampai round 4 dia nggak pulih, otomatis deputinya naik adalah Hernando Ari. Ya kalau misalnya tiba-tiba kenapa-napa sama Emil, dia naik, tapi dia nggak pernah dapat uji coba Hernando Arinya. Kurang juga. Jadi ini complicated nih. Nah, di situasi seperti ini, lu bikin percobaan-percobaan yang lebih lebar lagi, ini jadi nggak fokus menurut gua. It's not the time. Oke, coba-coba beberapa. Berarti,
memang kurang banyak waktunya ya. Harus lebih banyak lagi. Iya, karena FIFA match iya, memang sisa inilah yang ada doang. doang gitu. Tapi gini, selama ini itu aja hampir 1 doang tinggal kan karena Kuwait kan Kuwait gagal. Iya.